minggu lalu kita sudah lewati, hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, siswa mana yang hari ini tidak masuk sekolah? Ya. Itu. Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Berapa orang? Satu orang. Yang berikut sakit, satu orang yang termasuk. Ya, dengan demikian berteman satu yang termasuk karena sakit dan yang semua hadir semua. Yang terbaik sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, nah, ibu guru minta kesediaan salah satu orang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, yang bersedia, baik. Ya, baik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Ibu guru ingin bertanya, apakah kalian yang pernah berkorban untuk orang lain? Ada? Misalnya, seperti kasih pinjam dia punya sepatu di kawan. Ada? Atau juga dalam memberikan sesuatu kepada teman-teman. Pinjam teman pena. Ya. Ada yang lain? Kamu melakukan pengorbanan. Materi pelajaran kita hari ini mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan materi pokoknya yaitu pengorbanan Kristus. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca buku siswa yang ada di tangan kamu masing-masing, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti kata berkorban dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah membaca materi pada buku siswa, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti pengorbanan Kristus menurut Alkitab. Matius pasal 27 ayat 32 hingga 56 dengan benar. Setelah menonton video, nanti ibu buka video pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran tentang pengorbanan Kristus, siswa diharapkan dapat menguraikan cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa dengan benar. Dan yang keempat, setelah menonton video pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan cara Tuhan Yesus berkorban bagi umat manusia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita dalam materi pengorbanan Kristus. Ibu guru meminta siswa untuk membaca Alkitab dan juga menonton video pembelajaran yang berisi cerita tentang pengorbanan Kristus menurut Alkitab Matius pasal 27 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-36 di layar. Menonton sebentar ibu guru suruh kasih pertanyaan. Kita nonton ini film ini, kita mau bertanya. Kira-kira kamu mau tanya apa? Tidak sempurna, ya. Itu apa sih arti pengorbanan? Pengorbanan arti suatu perbuatan menolong orang lain dengan ikhlas, bahkan bisa mengalami kerugian ketika kita melakukan hal seperti itu. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mereka menolak Yesus, bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi. Kalau tidak, sampai mengatakan bahwa engkau Raja, turunlah dari tempat itu, ya. Dan imam juga ada yang menolak, bahkan berkata seperti ini. Jika benar, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Yesus ternyata tidak benar. Yesus tidak benar, tetapi Yesus tetap mengampuni dan memaafkan orang-orang yang ada di sana. Dan pada saat itu terjadi kegelapan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah, dan kita diselamatkan dari hukuman Tuhan. Bertanya dan berkata, sudah selesai. Kamu sudah nonton video. Dia pun cerita itu ada dalam Alkitab. Yang dalam Alkitab, kalau tidak dalam Alkitab, ada dalam buku siswa. Dalam buku siswa itu halaman berapa? 7. Ya, silakan membaca setelah itu. Ibu guru mau ingin kamu bertanya kepada ibu guru apa yang tadi kamu lihat, kamu nonton, yang kurang jelas bagi kamu, coba kamu tanyakan kepada ibu guru. Ibu guru yang mau tanya sama kamu. Pertanyaan dari ibu guru, kamu bisa jawab, silakan jawab dia dari buku siswa. Bagaimana cara Tuhan Yesus berkorban? Di kayu salib. Ya, baik. Yang berikut, mau mengorbankan dirinya di kayu salib. ya, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya. Sebelum kita masuk di dalam diskusi, ibu guru suruh kamu baca
menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, itu anak-anak, semoga pembelajaran hari ini manusia maka diperlukanlah pengorbanan. Nah, untuk itu apa sih arti pengorbanan? Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan mengorbankan yang berarti. Anda nonton video pembelajaran, sudah baca Alkitab yang tertulis dalam buku siswa, nonton video pembelajaran, kita akan berdiskusi. Setiap kelompok mencatat pertanyaan diskusi yang Ibu Guru sampaikan. Yang pertama itu, ya silakan mencatat, apa makna pengorbanan Kristus bagi kamu? Kedua, teladan apa yang kamu pelajari dari kisah pengorbanan Kristus yang tadi kamu nonton di video tadi? Di dalam kelompok. Ayo. Kamu kenapa jadi tidur-tidur saya? Peter juga lihat di situ. Tulis. Selesai. Waktu dan diskusi telah selesai. Tiba saatnya untuk kita anak menyampaikan hasil diskusi. Jadi berdiri di depan. Kita berdiri di belakang-belakang. Yang satu, urutan satu, silakan ada di depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, makna pengorbanan Kristus untuk kami adalah satu, Yesus telah memberikan teladan yang luar biasa bagi kita dalam berkorban. Kedua, pengorbanan Yesus kami menjadi contoh bagi kita dalam bagaimana berkorban bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberikan diri atau berkorban. Nomor satu telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Ibu Guru berikan kesempatan kepada teman-teman yang bisa mau menyampaikan pertanyaan tentang hasil diskusi mereka, dipersilakan. Baik, Tibo akan menyampaikan. Saya apakah membantu teman yang kesulitan belajar itu termasuk pengorbanan? Ya, Tibo bertanya bahwa apakah membantu teman itu termasuk sebuah pengorbanan? Ya, teman-teman ada yang bisa menjawab, apa yang bisa menjawab apa yang disampaikan oleh kelompok? Pertanyaan daripada Tibo. Silakan. Yang benar, membantu teman termasuk dalam pengorbanan. Ya, dan kelompok membantu bahwa menjawab bahwa ya membantu teman itu termasuk pengorbanan. Baik, ada yang lain? Berikan kesempatan kepada yang lain sekarang. Dia bagi kelompok yang telah mempresentasikannya. Tepuk tangan. Baik. Yang lain, kita kembali di Guru. Kita berdiskusi. Ya, hasil diskusi sudah disampaikan. Dengan Guru akan menjelaskan secara garis besar tentang pengorbanan Kristus. Seperti yang tadi kamu sudah lihat video tadi yang diputar dan juga dalam Alkitab tentang kisah pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus menderita. Dia mulai menderita itu dari Taman Getsemani. Setelah itu sampai kepada penyaliban. Nah, kenapa jadi Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia? Allah sangat mengasihi dunia. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, itu bilang, siapa yang masih ingat itu Yohanes 3 ayat 16? Baik. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya baik itu karena Tuhan Allah sangat mengasihi dunia, mengutus anaknya Yesus Kristus untuk berkorban bagi manusia. Yang berikut
85 100 bulan. Dapat nilai 100 dia belajar terus lebih giat lagi. Sedangkan yang dapat 75 itu dia berusaha untuk naik sampai 80, 90, bahkan bisa 100. Ya. Menutup pelajaran kita, Ibu Guru minta salah seorang siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari belajar kita hari ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita tentang pengorbanan Kristus sebagai Kristus. 1. Tuhan Yesus sangat mengasihi dunia sehingga Ia rela datang ke dunia menebus dosa manusia. 2. Dosa manusia telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan cara mati di kayu salib. 3. Contoh yang telah Tuhan Yesus berikan pada kita tentang berkorban hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. 4. Teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Baik, kita berikan contoh tangan untuk teman yang sudah menyampaikan materi pelajaran kita. Ya, ada juga kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman. Itu bukan berarti bahwa teman ini punya salah. Benar sekali. Ibu Guru menyampaikannya untuk lebih menyempurnakan. Ya, Tuhan Yesus rela berkorban mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib itu hanya untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan manusia karena Ia sangat mengasihi manusia. Karena Dia sudah menebus dosa kita, untuk itu kita harus hidup taat dan setia kepadanya dan tidak hidup di dalam dosa lagi. Yesus Kristus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Misalnya dengan cara memberikan buku yang bersih bagi teman yang tidak memiliki buku, atau memberikan makanan bagi teman yang merasa kelaparan ketika kita punya makanan yang lebih. Ya, itu kesimpulan yang Ibu Guru tambahkan untuk kalian. Baik, nah kita menutup pelajaran kita. Ibu Guru menginformasikan ya untuk minggu depan ya tugas kamu di rumah catat tulis tindakan atau perbuatan berkorban selama 1 minggu yang kamu buat di rumah. Hanya membantu ibu mencuci piring. Sebelum kita menutup pelajaran, kita menyanyi lagi satu lagu. Yesus sayang padaku. Ayat yang kedua.